Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, sehat semuanya anak-anak? Hari ini berangkat semua ya? Ada yang nggak berangkat hari ini? Semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari dapat kita amalkan. Coba kelasnya dulu Pak.
Baik anak-anak, pada materi kali ini Pak Ahmad ingin menjelaskan tentang tahapan atau pengenalan P5. Apa sih P5 itu? Sudah tahu belum tentang P5 itu apa? Belum. Oke, kalau belum makanya Pak Ahmad kasih penjelasan untuk kalian. P5 itu adalah yang pertama adalah singkatan dari project. Ya. Project penerapan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ya, yang keduanya adalah merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar. Ya. Oke, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri, ya. Kemudian bergotong royong, kita harus memiliki sikap bergotong royong ketika ada teman atau guru atau orang tua kamu yang membutuhkan bantuan, kita harus rela membantu, siap membantu, ya. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Poin kelima adalah bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah 6 kreatif. Ya, kreatif itu tanpa disuruh melihat kalian ada sampah berserakan, kalian harus berpikir kreatif. Bagaimana caranya? Sampah diambil, kemudian dibuang tanpa harus diminta oleh guru. Itu yang namanya kreatif, ya. Kemudian kearifan lokal adalah satu kekayaan budaya lokal atau daerah tempat yang mengandung kebijakan hidup. Ya. Terus selanjutnya batik jumputan, ya. Batik jumputan adalah kain tradisional Indonesia yang dibuat dengan teknik ikat celup. Ya, seperti halnya kalau tidak ikat ada ya, yaitu mengikat kain dengan tali atau benang lalu dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Nah, ketika itu batik diangkat akan menjadi adat batik warnanya. Kemudian lanjut, ini contoh adalah batik yang tadi di awal jelaskan, ya, batik pengikat, ya. Ini seperti ini yang dicelupkan ke dalam larutan pewarna lalu diangkat akan menjadi seperti ini. Kemudian sejarah. Batik jumputan diperkirakan berasal dari Tiongkok atau Cina, ya, dan berkembang di India, kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan Afrika. Di Indonesia, batik jumputan dapat ditemukan di berbagai daerah, terutama di Jawa, Sumatera, Palembang, dan Bali. Itu banyak tersebar di mana-mana. Karena asal mulanya batik jumputan itu dari Tiongkok atau Cina, ya. Baik anak-anak, pada hari ini Bapak ingin melanjutkan materi tahap konseptual, ya, yang mana kemarin sudah diutarakan sebelum ini. Pada saatnya kita harus bahas ini, ya, sekarang, ya. Yang pertama pada tahap konseptual itu adalah motif batik jumputan, ya. Motif batik jumputan terbentuk dari teknik mencelupkan kain ke zat warna sehingga, ya, mencegah bagian-bagian yang diikat dari penyerapan zat warna. Bagian yang terikat nanti akan menghasilkan suatu motif dari proses pencelupan itu, ya. Kemudian pembuatan motif batik jumputan dapat dilakukan dengan mengikat uang koin, ya, jadi uang koin itu diikat, ya, atau kelenen atau juga batu pada beberapa bagian kain yang menggunakan karet belang, lalu dicelupkan, nanti akan terbentuk motifnya batik itu sendiri. Ya. Adapun alat dan bahannya itu terdiri antara lain, pertama kita harus menyiapkan wadahnya, ya, wadah untuk bisa mencelupkan batik dan air, ya. Kemudian yang kedua adalah air panas, jangan air dingin, ya, tapi air panas biar menciptakan warna. Kalau air dingin, ya, nantinya tidak dapat warnanya. Kemudian yang ketiga adalah bahannya garam. Tahu garam? Garam atau uya, ya, kalau orang menggunakan kata uya. Kemudian diaduk-aduk, alat aduk, ya. Kemudian pewarna pakaian, kelaren atau batu atau koin atau kayu rahasia dan ember. Itu adalah alat-alat untuk membuat proses batik. Ini adalah contoh batik-batik yang bermotif jumputan, ya. Jenis motif batik jumputan ini antara lain ikat benang, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian ikat mawar, kurang
adalah ikat mawarnya saja. Kalau yang tengah ikat mawar berbit, kalau ini ikat mawarnya saja. Kurang lebih gambar batiknya seperti ini. Ya, kemudian teknik membuat batik jumbukan, tata caranya adalah dalam membuat batik jumbukan kita membutuhkan 9 bahan yang memiliki fungsinya masing-masing. Ya. Kemudian cara pembuatan batik jumbukan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuatan pola pertama, yang kedua adalah pewarnaan, yang ketiga adalah pengeringan. Kalau sudah diwarnai lalu dijemur, ya, diterik matahari agar cepat kering dan menimbulkan warna yang bagus. Contoh ini adalah variasi motif batik jumbukan ikat mawar. Ya. Cara pembuatannya adalah dapat dilakukan dengan menjemput kain, kemudian ya, mengikat bagian dasarnya, jemputan dengan tali atau karet. Garis tengah lingkaran akan berbentuk, ya, dia berbentuk 2 kali jemputan kain. Nah, maka hasilnya akan tercipta seperti ini nanti. Ya, karena kita ini pakai tali atau gelang, ya, seperti ini. Ketika diwarnai ada bagian yang tidak terwarnai ini. Ini adalah variasi motif batik jumputan. Kemarin Pak Ana sudah kasih tugas kepada kalian untuk membawa alat-alat, ya, untuk membatik, ya, bikin batik jumputan. Apakah sudah dibawa semuanya alat-alatnya? Ya, alhamdulillah, ya. Sesuai dengan instruksi Pak Arman kemarin, pada hari ini kita akan melaksanakan program P5PPRA, ya, mengenai membuat batik jumputan. Sekiranya anak-anak semuanya sudah membawa alat-alatnya, ya, sudah semuanya. Oke, kalau memang sudah, nanti tolong kalian buat batik jumputan itu sekreatif mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan alat yang sudah dibawa. Bisa menggunakan kelereng, bisa menggunakan tali rafia yang untuk diikat, bisa juga dengan karet, ya. Pokoknya membuat batik jumputan yang paling bagus. Nanti contoh ini adalah kain, ya. Kain ini sudah diisi dengan batu di dalamnya, anak-anak. Ya. Oh, ya, sudah ada batunya. Kemudian kamu tarik batunya ke atas seperti ini, ya. Lalu kamu karetin, ya. Kamu karetin sekencang-kencangnya. Nanti akan membentuk pola ketika kamu celupkan pada pewarna batik tersebut. Anak-anak, kalau nggak bikin seperti yang tadi di awal, boleh pakai contoh seperti ini. Ya, ini kain yang dilipat-lipat seperti ini. Nanti atasnya ditali, tangannya juga ditali, dan bawahnya juga ditali. Nanti akan membentuk pola, ya, yang menarik, ya, dari pola yang lereng atau batu yang tadi di awal sudah dijelaskan. Oleh karenanya, coba kita pakai pola ini, ya. Kalau yang belum paham, boleh ditanyakan. Ya. Oke, kita lakukan, ya.
Baik anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan membuat batik jumputan, ya, membuat aksi dari batik jumputan. Oleh karenanya sekarang Pak Arman ingin merefleksikan hasil karya batik kalian sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nanti kalau Bapak panggil ke depan, tolong maju sesuai dengan kelompoknya dan presentasikan di depan, ya, hasil karya kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dimulai sekarang? Bisa, ya. Oke, baik anak-anak. Untuk kelompok 1 yang kemarin membuat batik jumputan, silakan maju ke depan. Apa pengen tahu hasil karya kalian seperti apa? Ayo maju dulu. Laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Ya, pengen lihat bapaknya seperti apa? Tolong. Ya, oke. Perempuannya cuma 2. Oh, ya udah. Nah, silakan. Silakan presentasikan. Kami dari kelompok yang melakukan ini adalah Oke, ini adalah hasil karya dari kelompok 1, ya, dari Ana dan Nabila. Bagaimana anak-anak, kira-kira batik jumputan karya Nabila dan teman-teman bagus tidak? Alhamdulillah. Semoga yang lain juga lebih bagus, ya, lebih baik lagi, menginspirasi. Ya, oke, terima kasih Ana dan Nabila dan teman-teman atas presentasinya. Silakan duduk kembali di kursi masing-masing. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami membuat batik jumputan menggunakan teknik mengikat kelereng. Ya. Kalau yang itu sebenarnya apa itu? Teknik apa itu? Sama ya, kelereng semua. Bagus sekali, ya. Ini punya kelompok 4. Ini warnanya merah muda, ya. Ini ada bulat-bulat di sini. Ini adalah hasil kelereng yang diikat. Ya. Dan cantik seperti ini, ya. Baik anak-anak, ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan, ya, konseptual, aksi nyata, dan refleksi, ya. Oleh karenanya sekarang adalah yang terakhir itu adalah tindak lanjut dari refleksi tersebut. Artinya Bapak menilai dari hasil karya kalian bukan hanya dari membatiknya, bukan hanya dari menalita latihannya, melainkan adalah saling bergotong royong, satu sama lain kompak, bersama, kemudian bareng-bareng, ya, mewarnai, ya. Itu merupakan nilai-nilai yang luhur, ya. Oleh karenanya alangkah baiknya manfaat dari belajar membatik jumputan ini kita bisa kembangkan nanti di kemudian hari, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya sebagai bekal ilmu yang bermanfaat. Barangkali kedepannya kalian ingin menjadi bos batik, ya, barangkali kedepannya kalian ingin menciptakan batik sendiri dan membuat merek sendiri, insya Allah akan dimudahkan karena kalian sudah dapat ilmunya cara membatik itu seperti apa. Amin ya Rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Sekiranya sampai detik ini ada pertanyaan tidak dari perihal membatik, perihal batik jumputan, ada nggak yang ditanyakan? Kesulitan apa atau kendala apa? Silakan bisa ditanyakan sebelum Bapak tutup materi tentang membatik ini. Apa? Tanya apa? Segar. Kenapa? Tanya kenapa? Tanya kenapa? Segar. Apa kesulitan apa dalam berkenali? Susah untuk mengikat? Oh ya. Oke. Untuk perihal membatik ada pertanyaan dari Ananda Tegar, ya, karena susah mengikatnya. Kemungkinan
susahnya itu karena talinya kurang panjang, sehingga pas diputer-puter di dalam kain batik itu tidak bisa pas talinya, akhirnya susah untuk mengikat. Barangkali nanti mungkin ke depan kita bisa mencoba kembali agar bisa lebih paham, bisa nanti insya Allah kita praktek kembali ya, mungkin di minggu yang akan datang. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau sekiranya tidak ada, Bapak tutup dalam hal materi membatik jemputan ini ya. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama ya. Tutup siap. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.